Baik, pada video ini kita akan memperbaiki respon API, tapi sebelum itu coba kita tes untuk validasinya. Jadi di sini kita coba aktifkan yang mana sebelumnya kita lakukan validasi di sini, kita lakukan seperti ini. Kemudian ya kalau ini validasi, kemudian di sini jikalau tidak kita validasi, tapi di sini harusnya kita cek juga. Ups. Sini bisa kita lakukan pengecekan mungkin if length of post tax ID lebih daripada 0, maka kode ini kita jalankan. Nah, ini jikalau kita tidak lakukan validasi. Jadi supaya men-skip proses ini seperti itu. Nah, selanjutnya jikalau kita lakukan validasi, kita nyalakan sini, kita uncomment. Jadi cukup untuk itu sih. Mungkin bisa kita tes ke run-main.go. Oke, allow access. Kemudian kita buka postman. Coba create post di sini. Mungkin di sini kita kosongkan ya. Nah, seperti ini. Kita send. Nah, tax ID is required. Karena tax ID dibutuhkan, coba kita tax ID is. Ini juga harusnya sama. Nah, kemudian jika kita isi null, itu juga sama. Required. Nah, tetapi kalau kita isi dengan data yang lain, misalkan katakanlah di sini kata, string, ya. Di sini akan can handle request. Karena apa? Ya, karena validasi kita berjalan. Nah, jika kita lihat di sini, untuk tax ID ini kan kita lihat di sini ya. Nah, di sini adalah slice of integer atau array of integer. Jadi harus array berupa integer. Nah, gimana kalau kita coba untuk isi yang lain, mungkin karena ini string bukan array kan. Integer harusnya juga responnya sama seperti ini. Oke, seperti ini. Dan coba kita buat class of string apa namanya array of string. Nah, mungkin 1, 2, 12 atau di sini 2 saja. Coba kita tes di sini apakah bisa, harusnya juga tidak bisa. Karena kita menginginkan di sini namanya slice of atau array of integer. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti ini harusnya sudah bisa. Oke, nah di sini untuk responnya di sini kita inginkan mungkin tagsnya tidak kita ikutkan ya, seperti itu. Ya, untuk tagsnya mungkin tidak kita ikutkan. Atau bisa kita ikutkan tapi oh bukan di sini, maksudnya di get post ya. Nah, coba kita get post. Oke, di sini. Nah, ini tagsnya tadi saya sudah tes ya. Jadi kita bisa pergi ke sini ke bagian post. Nah, untuk tagnya kan sebelumnya kita pergi ke mana ya? Ke post controller. Nah, untuk getnya di sini kita tambahkan preload untuk tags. Yang mana tags ini kita panggil dari post model yaitu tags ini. Karena dia sudah terhubung dengan tag pivot table post tag ini. Jadi kita bisa mengambil datanya. Jadi jika kita lihat lagi di sini kita bisa mengambil data tags, tetapi tags ID-nya kita tidak perlukan. Jadi mungkin kita bisa buat di sini yang namanya jenis post response seperti ini juga. Jadi kita bisa copy kan, copy yang di sini.
mungkin namanya adalah post response with tag. Mungkin kalau yang sebelumnya post response saja, kita bisa post response with tag. Ini tidak perlu tags ID dan tag itu. Selanjutnya kita butuh yang namanya apa ya, user ID. Ya, ini bebas, kalau kita butuh kita gunakan, kalau tidak ya kita tidak gunakan. Mungkin user ID tidak ya, atau mungkin kita butuh user juga di sini. User ID-nya mungkin tidak, langsung usernya aja ya. Nah, gini. Jadi kita bisa panggil ini di bagian post controller. Kita ganti di sini jadi seperti ini. Nah, coba kita jalankan kembali ke runmain.go. Kita preload data user dan data tags. Data user, user response, dan tags. Oke. Tetapi kita butuh post response ini nanti GOM ini mengiranya ada tabel post response with tags gitu. Jadi kita lakukan seperti ini juga. Kita implementasi atau kita arahkan name-nya atau tabel name-nya menggunakan tabel post. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Coba kita jalankan ulang lagi. Matikan, nyalakan. Oke. Tidak ada error. Kita bisa get post di sini. Send. Oke, dan data postnya 0. Kenapa 0? Baik, coba kita cek lagi. Untuk primary key-nya coba kita hapuskan. Untuk GOM-nya invalid field for struct define, tetapi foreign key untuk relasi implement defense interface. Oke. User response. Oh, tadi karena ada primary key-nya ya. Jadi dia nge-scan primary key-nya, jadi harus kita hapus di sini. Nah, ini. Ya, amannya GOM-nya kita hapus-hapus karena ini hanya untuk response saja. Tapi main itu main-nya ini biarkan. Kita matikan, jalankan ulang. Kita buka kembali Postman, kita hit dan kita akan dapati datanya ternyata tidak ada. Coba kita lihat di sini. User. Tags user response. Atau mungkin bisa kita lihat di sini, kita refresh terlebih dulu. Harusnya tidak masalah sih. Post response with tag, title body user. Oh, kita butuh user ID-nya tadi. Nah, user ID hanya saja di sini kita
tidak akan tampilkan. Nah, seperti ini. Dan juga untuk tax ID. Nah, ini tidak kita tampilkan juga seperti ini. Coba kita uji kembali, send. Baik, ini datanya yang kita dapati. Ups, di sini coba kita lihat. Setelah tax itu ada tax ID. Post tax, post response with tax ID. Post response with tax ID. Harusnya di sini post ID, tabel name post ID harusnya. Mungkin bisa kita post response with tax ID di dalam post tax. Kalau di sini sudah tidak ada primary key atau atau kita definisikan secara manual ya. Kita bisa buka di sini kalau tidak salah. Nah, kita akan definisikan secara manual seperti ini. Foreign key-nya apa? Kemudian akan join ke foreign key-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan. Nah, kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Mungkin di sini kita bisa lakukan seperti ini. Foreign key-nya adalah ID ini. Kemudian kita akan joinkan dengan, jadi kita menghubungkan foreign key yang ada di tabel post tax itu tadi ada post ID ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita reference ID, kemudian join references ke tag ID-nya, ke tag ID yang ada di tabel post tag. Jadi, nah seperti ini. Jadi di sini kita lakukan foreign key di mana ID ini adalah ID yang ini model yang kita definisikan di sini. Kemudian join foreign key itu akan kita joinkan ke foreign key yang ada di tabel post tax, yaitu kolom apa, yaitu post ID. Nah, dan selanjutnya untuk reference itu adalah yang kita sambungkan di sini, yaitu tag, model tag ya. Jadi kita akan referensikan tag ID yang pada model tag ini dengan post tax ini, yaitu kolom, tepatnya kolom tag ID. Nah, seperti itu. Dicoba kita jalankan. Apakah berhasil? Allow access. Coba kita get datanya. Send.
tags, oke, user tags. Oke, baik, sudah. Jadi ini untuk respon get postnya. Kemudian untuk get tagsnya kita akan coba. Sini kan hanya get tags seperti ini saja biasa, tapi tidak ada data postnya. Jadi coba kita buat untuk preload post di tagsnya atau easier loading ya. Kita lihat di sini tag, kita butuh yang namanya di sini. Mungkin kita buat sendiri untuk responnya. Type tag response with post mungkin gitu. Nah, di sini struct ya. Struct. Kemudian sama di sini. Lalu kita butuh di sini namanya post ts slice of mungkin post response karena kita ingin mengambil respon data ininya saja id title body user id. Jadi kita gunakan ini. Kemudian JSON post ts. Nah, seperti ini. Kemudian untuk GOM-nya di sini mungkin kita hapuskan dan di sini juga kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita implementasikan juga untuk function table name-nya. Di sini tag respond with post table name. Dia akan mengembalikan string return nama tabelnya adalah tags. Nah, kemudian untuk ya mungkin seperti ini ya. Coba kita lakukan preload di tag controller bagian get all di sini. Preload tadi ada post ts. Nah, di sini kita ganti jadi tag respond with post. Oke. Kita coba matikan kemudian jalankan ulang. Halo akses. Dan selanjutnya coba kita tes di sini send. Apakah berhasil? Oke, tags null. Kita lihat di sini invalid field found. Oke, sama seperti tadi. Jadi kita harus arahkan untuk tagnya ini supaya dia terrelasi dengan si model, si post model ini. Jadi kita bisa ambil tadi mungkin yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Tetapi di sini kita ubah karena sudah beda ya. Jadi di sini pivot table-nya adalah post tags, benar. Kemudian foreign key-nya adalah ID di sini, benar. Kemudian kita akan join-kan ke ID yang ada di post response, yaitu di tabel postnya ya. Karena post response ini sudah kita arahkan ke tabel post di sini. Nah, jadi tabel post kita akan hubungkan jadi ID di sini dengan di post tags, yaitu berarti yang akan kita hubungkan adalah tag ID. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya reference ID. Jadi kita akan referencekan ID pada tabel post. Ini kan tabel post nanti jadi. Tabel post, kemudian kita joinkan dengan post ID yang ada di tabel post tags. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita jalankan kembali servernya. Kemudian kita kembali ke Postman. Salah buka. Kemudian kita send. Dan di sini kita dapati data tags beserta data postnya. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak ingin menampilkan data user ID, silakan lakukan mungkin
di bagian post response ya. Nah, di sini untuk user ID-nya bisa dilakukan seperti ini. Tapi jikalau ini nanti dipakai di tempat yang lain, teman-teman bisa buat lagi untuk struct sendiri untuk supaya tidak menampilkan user ID-nya. Mungkin di sini. Katakanlah di sini hidden user ID. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lakukan seperti ini. Dan ini juga harus kita implementasikan untuk tabel name-nya, kita arahkan ya. Oops. Oke, jadi kita bisa gunakan ini di tab model, tentunya di sini. Nah, kita save. Coba kita matikan dan kita jalankan kembali. Dan coba kita buka Postman. Yang mana sebelumnya di postnya ini ada user ID-nya, dan coba kita send. Harusnya post user ID-nya sudah tidak ada lagi. Nah, seperti ini. Mungkin cukup untuk video ini, dan mungkin sudah selesai juga untuk pembahasan playlist di relasi ini, baik itu one to one to many, dan many to many. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya.